ST ini, tempat saya bekerja, menyimpan banyak kisah kelam. Suasana gelap dan mesin-mesin tua selalu menciptakan firasat buruk. Suatu malam, setelah jam kerja, seorang teman dipanggil namanya dari lorong gelap. Padahal, kami yakin dia sudah pulang sejak tadi. Pernah saat lembur, saya mendengar langkah kaki misterius mendekat. Lalu, bayangan hitam menyeramkan melintas cepat di ujung pandangan saya. Yang paling mengerikan, seorang rekan hampir celaka. Ketukan misterius membuatnya kehilangan konsentrasi, hingga hijabnya tersangkut mesin yang berputar. Tiga tempat. Kan bos saya kaya raya ya. Jadi pabriknya ada 3. Oke. Ya Allah, langsung saya nyalain lah murotal ya kan. Nah kok salahnya itu ya Om? Apa kayak itu udah kayak biru gitu Om. Lah birunya itu cuma mukanya aja tadi Om. Soalnya oksigennya mungkin udah enggak. Mungkin kalau kayak gitu dia turunan Smurf mungkin Om. Smooth. Ya setelah teriak-teriak ini tadi tak kirain ke orang-orang ya Om ya. Saya datang kan. Soalnya jelas dari kantor itu kedengaran soal Mbak tolong Mbak gitu. Dari kantor. Dari kantor saya lari lah. Ternyata Om nggak ada yang tahu kalau orang itu kecepek Om. Lah itu saya juga nggak tahu Om ya. Itu saya merinding beneran ya. Kok ini hitam tapi kok mukanya agak putih gitu kan. Aduh apa ini hantunya beneran putih apa gimana ya kan Om? Enggak, itu apa kira-kira kayak semacam siluet atau mungkin udah kelihatan bentuknya perempuan atau laki-laki atau? Kayaknya udah kelihatan waktu itu Om. Udah kelihatan soalnya itu kayaknya kalau dari pandangan saya ini ya Om ya kayaknya cewek Om. Suara lonceng telah berbunyi, bertanda gerbang misteri telah dibuka. Selamat malam, sahabat seram. Kita bertemu lagi di acara Di Balik Seram. Bersama saya Cael. Malam hari ini kita akan membawakan kisah tentang seorang pegawai pabrik dengan cerita-cerita dan pengalaman mistis beliau di tempat beliau bekerja. Kita perkenalkan Mbak Ida, atau mungkin biasa dipanggil Mbak Tukinem. Seperti itu. Selamat malam semuanya. Selamat malam Mbak Ida. Selamat malam Om. Terima kasih. Sama-sama. Iya. Jadi mungkin pernah mengalami kejadian-kejadian ganjil atau sebelumnya gini. Saya ingin tanya sama Mbak Ida dulu. Sudah berapa lama bekerja di pabrik ini? Berapa lama ya Om ya? Bentar. Dihitung belum? Nggak apa-apa, dihitung aja cukup. Dihitung aja. Santai saja. Dulu Om. Dihitung. Itu dihitung bisa. Sebentar. Oh sekitar 7 sampai mau 8 tahun. Wow. Sudah lama sekali ternyata. Sudah. Berarti dari pengalaman sekian tahun bekerja itu jelas Mbak Tukinem ini sudah berpengalaman di bidang pekerjaannya, dan juga pastinya banyak punya pengalaman-pengalaman di tempat Mbak Tukinem bekerja berarti. Ya lumayan Om. Pengalaman apa dulu ini? Nah ini karena di sini kita
membahas masalah mistis. Iya. Jadi gimana Mbak Retno? Apa pernah mengalami kejadian-kejadian mistis atau mungkin horor? Kalau diingat-ingat sih sepertinya pernah ya Om. Ini horor masalah makhluk halus atau masalah pekerjaan ini Om? Soalnya pekerjaan saya juga horor. Horor sekali ini pekerjaan saya. Ini beda konteks nih. Oh, beda konteks. Berarti mungkin horor kelebih yang klinik mungkin ya. Klinik ya, kayak mistis, kayak memedi, demit kayak gitu, itu mungkin ya. Kalau masalah pekerjaan kayak urusan laporan, urusan keuangan itu beda lagi Mbak. Nggak perlu diperjelas. Lebih seram itu soalnya Ya, Om. oh iya, memang. Apalagi sampai minus laporannya Mbak ya. Ini buka aib sedikit aja. Minusnya ini tidak kira-kira. Nah, itu makanya lebih baik kita bahas masalah kliniknya. Oh gitu. Bahas kliniknya. Pernah Om, pernah. Gimana Mbak? Ini Mungkin mau yang awal-awal yang mungkin agak soft dulu ceritanya. Oh, Mungkin agak soft ya Om ya. Dulu itu pernah Om. Saya itu kan kerja ya Om. Dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Lah, pas waktu itu kebetulan ini saya paling rajin di situ, jadi suka ngelembur ya. Berhubung malam sore sebelumnya itu temanku kan bilang, kamu nggak merinding di sini? Belum merinding kenapa? Lah, aku kemarin di sini tuh kayaknya dengar kamu manggil-manggil. Tak sangka, iya suara. Katanya ada orang manggil-manggil. Lah katanya saya, berarti saya yang hantu ya? Loh, Mbaknya. Oh ya, bisa dianggap gitu kan ya. Bisa dianggap gitu. Ya itu Jadi teruskan. dari awal di kantor ini katanya saya manggil-manggil. Larilah dia dari belakang ya kan. Kata, ya Mbak ini ada apa? Gitu. Loh, saya udah di rumah. Oh, sudah pulang. Sudah pulang. Berarti dia marah datang nyamperin ke siapa itu ternyata Mbak? Lah itu saya enggak tahu ya, belum kenalan saya. Demitnya? Iya, demitnya kayaknya. Yang disamperin itu demitnya? Iya. Di kantor itu katanya memang ada yang manggil. Kan suara saya cempreng ya kalau manggil. Kan ini namanya anaknya itu namanya siapa sih? Yusuf kalau nggak salah waktu itu. Oh, cowok. Iya, katanya Sob Yusuf gitu katanya kalau manggil. Ya keras gitu Mbak. Iya, kan gimana sih Om? Cempreng Om suara saya Om. Iya, emang cempreng, Iya. emang kelihatan. Terus ternyata pas orangnya itu nyamperin, Nggak ada jenengan di situ. Nggak ada. Oh, sampainya sudah pulang. Sudah pulang dari sore. Pulang itu berarti awalnya seperti itu ya. Iya. Yang agak soft itu gitu. Udah bikin agak lumayan ya kalau bisa ya. Agak merinding gimana gitu ya. Ya. Jadi dari awal suara temennya Mbak itu datang nyamperin. Iya. Itu yang awal-awal. Terus berikutnya kalau misalkan ada yang mungkin agak-agak lebih lagi atau mungkin ya yang terkesan masif lah istilahnya kayak gitu itu. Ini ada ini Om. Nah itu. Setelah dia cerita seperti itu, besoknya saya lembur tadi kan yang saya ceritakan tadi. Pulang sekitar jam 7 malam. Nah ini kejadiannya pas suruh adzan maghrib. Nah, yang ngomong bilang maghrib. Saya ini kan orangnya sangat rajin ya Om. Fokus lah saya ya kan ngerjakan ini agak flexing dikit. Oh ya nggak apa-apa, aman. Di sini aman. Ngerjakan laporan, lihat PC ngetik-ngetik, kok ada suara klotak gitu kan. Waduh, ini jangan-jangan hantu lah, gitu ya kan. Soalnya sebelumnya kan kejadiannya hantu dan suaranya dari kantor kan. Dari kantor, betul. Udah merinding nih Om. Iya. Keringet dingin. Kalau bisa ada kaca waktu itu mungkin saya udah pucat mungkin. Waduh, bahaya sih Mbak kalau pucat. Bahaya. Kurang garam. Oh, Kayaknya Oke. Ini Oh iya, gara-gara laporan nanti berarti. itu bisa juga bikin pucat Om ya. Ya betul. Gitu. Memang Mbak, bahaya kalau masalah laporan itu bahaya. Gitu. Monggo dilanjut. Tuh apa? Uang minus nyawa bisa minus ini.
Betul, emang bisa minus. Iya. Gaji kepotong. Bisa nggak gajian? Aduh. Malah curhat. Itu malah curhat. Oke, lanjut Om. Lanjut. Saya tak nafas. Oke. Ini saya kan udah merinding, udah keringet dingin Om ya. Oke. Saya buka lah itu kan tirainya, akhirnya kan saya tutup itu kalau udah maghrib. Nah, biar kelihatan kalau ada orang ya kan. Bisa Mbak ya. Oh iya, monggo Om. Terus ini pintu yang belakang biasanya saya tutup. Itu saya buka juga. Biar ada angin lah ya Om ya. Gak Oh, horor ruangan itu di banget. kantor tadi. Ruangan di kantor. Iya. Terus kok makin lama itu suaranya makin keras Om ya. Klotak, 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 klotak. Lama-lama saya ini langsung beresin semua pekerjaan saya Om. Oh, mulai mir-miren lah Iya, istilahnya, mulai mir-miren. udah kayak gak enak nyaman banget. ya, gak nyaman. Aduh kalau ini genderuwo atau apa atau hantu apa ya kan pakai klotak-klotak gitu. Mbak kalau boleh tahu, itu model pabriknya itu seperti apa tuh Mbak? Maksudnya mungkin produksinya itu produksi apa gitu? Produksi tusuk sate Om. Jadi ada ruangan besar, ruangan produksi besar, Iya. sama ada office gitu ya. Dan gitu. Jadi Tapi- Mbaknya pas di office-nya. Produksinya itu di belakang banget gitu loh Om. Waktu Oh, itu memang ini suasananya agak gimana gitu di kantor? iya. Ini waktu itu di pabriknya yang di deket sini Om, di Pakis sini. Oh, ada 2 tempat. Ada beberapa tempat itu mungkin. Iya, 3. Oh, 3 tempat. Kan bos saya kaya raya ya Om. Oke. Jadi pabriknya ada 3. Oke. Ya. Itu tempatnya itu produksinya itu di belakang banget. Terus lewat kayak gudangnya bambu gitu kan. Oh, penyimpanan bambu. Iya lah, itu ada pohon rambutannya juga kan yang bikin serem gitu Oh, kan. itu. Terus agak keluar dikit itu baru ada office-nya di situ. Oh iya, bisa ada gambarnya. Terus memang Nah, pintunya tadi. setelah itu Om, Setelah pintunya dibuka tadi ya. Tadi dikasih iya, tadi ya. saya beres-beresin semuanya ya kan Om. Tiba-tiba dari belakang itu Om, dari pintu yang saya buka tadi Om, kok makin keras suaranya Om, tambahan Om. Kotak-kotak itu. Iya. Aduh, saya udah membeku ini Om, nge-freeze Nge-freeze. banget Iya. ini. Gak merinding. Ya Allah, langsung saya nyalain lah murotal ya kan. Nah kok salahnya itu ya Om, Al-Fatihah Om. Harusnya Yasin atau apa gitu kan masih enak ya Om, itu Al-Fatihah Om. Sampai Al-Baqarah Om. Aduh ya Allah. Apa tuh ya Mbak? Ya kan Ya. itu yang paling Tapi gampang. umum. Nggak apa-apa Mbak. Yang penting kan surat dari ayat Al-Quran. Ya nggak apa-apa. Terus tapi ada efeknya. Nggak ada Om, Oh nggak ada. Terus ternyata itu gimana terusannya? makin keras Om. Waduh apa ini? Ngeyel ya hantunya itu. Hantunya kayaknya gak mempan Om. Nah terus berarti nggak mempan. Apa hantunya hantu budek gak tahu? Itu kan gak tahu itu Om saya Iya, murotal. bisa jadi. Udah saya matikan ini Om komputer. Ternyata Om makin keras, makin deket kan Om. Udah panas ini Om Aduh, ya terus. di belakang. Sih kok belum pulang Lah. gitu Om. Ternyata Ya. bos saya Om. Alah. Tadi yang bayangannya medhi demit tadi ternyata bosnya mbaknya. Iya Terus Pak, kok klotak-klotak tadi apa ya Pak ya? Oh ini saya nyoba pakai yang baru. astagfirullah. Apa tuh? Tiba saya alah merinding banget, kasih tau merinding banget. Di Saya situ tadi saya pikir, ya Allah. tak yang kira. pertama tadi temennya sudah medhi tenanan lah kok dilalah. Bos. Kok yo bos kok benci. Ternyata kan berarti Ya. gini Om, bukan Gimana, hanya pekerjaan saya yang horor. Oh iya, cuman begini Mbak, mungkin Mbak ya, mungkin karena pekerjaannya kan tegang ya, ngurus Iya. keuangan itu kan tegang. Jadi ya efek ketegangan itu berakibat bisa apa-apa itu dijadikan menakutkan gitu Mbak. Iya, Jadi efeknya kayaknya seperti itu ya Om. Tapi bos saya juga dari kejauhan 3 km udah kecium aroma-aroma seramnya. Udah horor kan. Aduh, kalau datang lagi minum laporan waduh itu. Kok? Iya. Laporan ini, aduh kalian gila.
Iya memang. Iya kan? Saya ya pernah ngalamin gitu loh Mbak. Mak teratap ngono itu Mbak ya. Nggih ya betul. Ya itu tadi Bang bisa. Ternyata sementara ini yang lebih melakukan yang awal. Cuman saya yakin Mbaknya itu banyak lah pengalaman. Dan mungkin kalau ada lagi Mbak, misalkan kejadian-kejadian entah mungkin selain di kantor lah mungkin. Kalau saya jujur kacang hijau ya Om. Ya. Oh bubur itu. Ya, dijawab Dewi. Iya, kalau Mbak. Itu lebih sering kejadian itu di tempat kerja Om. Karena suasananya. Iya. Karena memang saya tinggalnya di tempat kerja. Oh, stay. Oh, maksudnya lebih sering stay di kantor daripada Kan di pulang rumah. cuman tidur saja. Besok kerja lagi, Iya, kerja besok lagi. Nah, mungkin kelelahan itu yang bikin mudah kena efek penampakan atau apa gitu. Mungkin seperti itu ya. Tapi ini ada lagi Om. Iya. Ini kejadian nyata yang memang menurut saya benar-benar seram banget ini. Nah, ini yang saya tunggu. Mungkin ini yang agak benar-benar menakutkan ini. Ini nyata loh Om. Oh, fakta ini ya? Fakta ini. Ini waktu itu sempet saya udah dipindah ke Cemoro Kandang. Nah, Di cabang di Cemoro. iya di cabang di Cemoro Kandang. Sorenya itu kan saya disuruh ke pabrik yang satunya lagi di Ngedem sini. Oh iya. Berkunjung situ. Iya, sore-sore. Pas waktu itu nggak sengaja katanya yang di tim produksi ini ya Om ya. Tim produksi ini sempet dengar suara-suara gitu kan Om. Suara orang kayak ngetok-ngetok apa gitu loh Om. Nah orangnya itu akhirnya kan nggak fokus ya Om kerja itu. Pakai kerudung kayak gini. Bagian runcing waktu itu. Oh itu yang pekerjanya? Iya. Orangnya yang dengerin ini? Rekan kerjanya Mbak tadi? Iya, rekan kerja. Mbak ini saya nggak denger apa gitu toh. Kayaknya ada tok gitu. Nggak ada Ibu, saya bilang gitu. Udah. Terus saya ke belakang, ke tempatnya open. Pas balik lagi dari tempatnya open itu, orangnya tanya lagi ke saya. Bener, saya beneran nggak denger tok gitu. Nggak denger kok ada apa Jadi sih? kayak ketukan gitu Mbak? Iya, kayak Kayu orang gitu. ngetok apa bambu itu loh. Oh iya. Jadi agak ada gema-gemanya gitu ya Bang? Terus beberapa jam kemudian orangnya itu kayak ngelamun Om. Setelah denger tok tadi itu Karena kepikiran mungkin. agak ngelamun orangnya. Nah agak ngelamunnya ini orangnya itu sampai ya habis kerja tapi sama diem gini loh orangnya. Oh, berarti dia udah keganggu. Sudah tatapannya Terlalu itu pikiran sudah. mungkin ya? Iya, saya panggil juga udah kayak gak terlalu ini. Terlalu kan. Saya pikir orangnya itu terlalu fokus ya Om. Saya tinggallah ke depan ya Om. 15 menit kemudian orang dari produksi itu teriak-teriak semua Om. Kenapa? Orangnya itu tadi ini kerudungnya masuk ke mesin Om. Maksudnya masuk ke mesin? Jadi kayak kan mesinnya itu kan ada rollernya kan Om. Nah itu ini kerudungnya, ujung kerudung ini masuk ke roller itu Om. Terus efeknya Mbaknya yang kerja itu tadi Nah, gimana? Mbaknya ini kecekek kan Om. Hah? Kecekek itu udah kayak biru gitu Om. Lah birunya itu cuma mukanya aja tadi Om. Nah, soalnya oksigennya mungkin udah keganggu. Mungkin kalau kayak gitu dia turunan Smurf mungkin. Smooth. Ya Smurf. Smooth pemirsa. Ya, oke. Astagfirullah. Oke. Padahal ini saya serius loh ya Om. Iya. Serius ini. Dan ini sepertinya memang agak apa ya? Menyedihkan gitu loh. Maksud saya itu kan musibah tuh ini kan. Iya. Tapi ini diganggu sama yang dembitnya tadi Nah, itu. gara-gara itu dia mungkin akhirnya gagal fokus. Iya. Mesin itu tadi apa namanya kerudungnya masuk ke mesin roll Masuk ke tadi. mesin. Kecekek lah orangnya. Oh my god. Teriak-teriak ini tadi tak kira itu orang-orang ya Om ya. Nah, Saya datang lah Om ya. Soalnya jelas dari kantor itu kedengeran soal Mbak tolong Mbak gitu. dari kantor. Dari kantor saya lari lah. Ternyata Om nggak ada yang tahu kalau orang itu kecekek Om. Loh, yang teriak-teriak tadi? Lah itu saya juga nggak tahu Om ya. Tuh saya merinding beneran ya.
Yang teriak-teriak tadi itu siapa? Tapi suaranya itu cewek om. Oh berarti rekan kerjanya Mbak tadi itu ketika jilbabnya tadi masuk ke roller itu sendirian. Sendirian. Kondisi udah seperti itu belum ada yang tahu Nggak berarti ada ya? yang tahu. Terus mbaknya waktu di ruangan terpisah, Saya di kantor. oh di kantor, dengar suara ada yang teriak-teriak minta Iya. tolong. Mbak, tolong, mbak, tolong gitu. Saya Sedangkan masih kondisi rekannya mbak ini nggak bisa teriak udah suaranya. sudah nggak bisa teriak, orangnya sudah pingsan om. Sedangkan rekan yang lain itu ada di, kan ini posisi orangnya di sebelah sini. Terus ini kan ada tutupan gini kan om. Puskat ya. Iya, sekatan gini. Terus yang lainnya di sebelah sini sama di sebelah sini. Ini disekat semua ini. Yang di ibunya ini tertutup banget. Terus akhirnya saya datang kan. Saya liatin loh, kok ini gak apa-apa. Saya kesini, ini gak apa-apa. Akhirnya terakhir saya nyamperin ibunya ini. Paniklah saya om ya kan. Itu mesin masih nyala, orangnya sudah biru tadi. Dan temen-temennya ini gak ada yang tahu. Terus yang teriak-teriak tadi itu siapa kan gitu kan ya om. Berarti ada yang istilahnya apa ya, maksudnya memberi peringat, ngasih tahu lah ya. Bisa ada yang ngasih tahu tuh mungkin barang gaib itu mungkin ya, makhluk gaib itu mungkin ya. Paham saya. Terus tapi kondisi rekannya mbak tadi? Ya saya nggak berani nolongin om ya. Orang saya nggak pernah pegang mesin om. Iya, tapi maksud saya setelah kejadian itu selamat tapi kan? Selamat. Wah, Jangan sampai mati. ya, udah biru gitu nanti. Meninggal om. Sorry. Ya. Selamat. Terlalu kasar. Iya. Bro. Dan ternyata ini memang menegangkan pemirsa. Tuh sampai gitu. Ternyata memang kalau diperhatikan itu gangguan makhluk halus itu memang bisa berimbas langsung kepada kondisi kita. Iya. Bisa om. Soalnya kan seperti tadi yang Mbak bilang tadi kan, karena dia mungkin sudah tersuges atau mungkin sudah terganggu beneran sama suara-suara yang menurut dia tadi ketokan tadi kan. Iya. Tapi nggak tahu itu apa, akhirnya mungkin kepikiran terus ngeblank. Ketika dia ngeblank itu mungkin ya jilbabnya tadi masuk ke Iya. mesin roller itu tadi. Tapi memang kondisinya nggak ada pengaman, maksudnya kayak pemisah antara mesin sama pekerja Ada itu om. Ada sekatnya ini dari besi itu. dari besi. Terus kira Tapi mungkin kan prosesnya agak gini ya om. oh nunduk. Iya. Jadi Ya. ngambil gini loh. Itu akhirnya jatuh ketarik itu ya sebetulnya bisa berhati-hati di saat bekerja, karena pekerjaan terutama seperti di bidang produksi atau apa itu memang butuh fokus, jangan mudah terganggu oleh hal-hal yang dirasa gak terlalu penting seperti itu Mbak ya, pesannya seperti itu ya. Mungkin ada lagi yang kisah-kisah mungkin seperti ya, itu tadi menegangkan Mbak. Oh benar. Ya, seperti itu maksud saya tuh ada yang menegangkan kayak gitu. Soalnya sering di sini tuh rekan-rekan itu cerita endingnya lucu. Oh endingnya lucu. Iya, maksud saya kan harusnya kan ini kan channel horor gitu ya. Tapi sebenarnya om ini kayaknya salah om undang saya. Iya kenapa? Saya kan udah lucu om. betul bisa. Sisi piknya yang sangat positif itu memang dibutuhkan untuk seorang konten kreator ya mungkin mbaknya malah lebih cocok dari jadi konten kreator ketimbang saya gitu loh maksud saya. Gitu. Iya. Ya semoga kedepannya gitu ya om. Ya, amin. Terima kasih. Terus gimana? Apa ada lagi yang mau diceritakan atau mungkin kisah-kisah ya yang berhubungan sama klenik-klenik dari keluarga mungkin atau ada dari temen atau apa gitu mungkin? Saya minum dulu gak? Oh ya, monggo. Gak dipersilakan. Oh, diminum aja. Nice. Oke, selanjutnya apa mungkin masih ada lagi cerita yang Mbak Tukin ingin ceritakan? Ada om. Ini itu baru bulan kemarin om. Bulan kemarin om. Di tempat kerja saya yang di Ngedem. Oh, di cabang lain lagi. Iya, yang di orang kecekek tadi. Oh, di situ. Saya tuh pas keliling waktu sore. Keliling ngecek anak buah. Anak kurcaci itu. Oh, istilahnya kurcaci ya. Iya. Anak buah itu diistilahkan kurcaci ya. Oh iya.
Bagus sekali. Istilahnya cantik gitu, kurcaci, Iya, kecil-kecil gitu. Kecil-kecil Iya. soalnya. Soalnya memang mereka masih kecil-kecil om. Oh iya. Belum ada yang tua-tua. Kalau tua-tua saya bisa ditabok gini om. Iya. Terus gimana Mbak? Saya itu kan keliling-keliling absen kan om. Si A, oh hadir, si B hadir. Kok pas saya itu lewat yang bagiannya si dari B ke C ini om. Ya om. Ruangan maksudnya ruangan Iya, B, tempat ruangan. kerja itu. Iya, dari B ke C ini. Kayak ada yang ngikutin saya ya om ya. Wah, sebenarnya penting. Iya om. Jadi saya itu jalan. Ini saya kan jalannya cepet om. Pas itu. Terus kok kayak ada bayangan. Set gini. Saklebat. Aduh, apa ini? Terus. Saya kira itu kan harapan saya om ya. Ini kan harapan kan cuman lewat aja, nggak sesuai kenyataan. Oh iya, masuk. Memang harapan tuh kadang pedih ya, iya. Selalu berharap itu Mbak ya. Oh alhamdulillah. Iya. Terus kan. Akhirnya balik lagi om. Saya balik lagi. Kok tetap ada kayak yang lewat gitu? Jadi kelebat gitu Mbak ya? Iya, cuman kelebat gini. Bus. Apa ya ini ya? Kok kayak tingginya kayak saya ini. Waduh, jangan-jangan nih hantu ini nyerupain saya ini. Lebih bahaya ini ya kan om? Lebih bahaya dari yang bahaya. Iya. Iya. Nanti kalau ada yang salah sangka itu hantunya saya yang hantunya kan bahaya om. Oh iya betul. Iya. Masuk ya. Ngerti. Kan kebalik gitu Iya, ya om, betul. gimana ya om? Ngerti. Ya kan? Saya balik lagi nih om, ceritanya penasaran masih. Lama-lama saya deketin om Deketin maksudnya? ke daerah yang tadi ada klebat-klebat. Oh kelebatnya itu. Takutnya ini memang ada beneran sosok seperti saya gitu om ya. Itu apa Mbak? Maksudnya antara ruangan ini ada. Ini loh om, sekatan gitu loh om. Sekatan gang kecil Oh, arah lorong. ke toilet. Iya lorong berarti semacam lorong gitu ya. Semacam lorong kayak Disekat lorong gitu. gitu. Bukan lorong kehidupan ya om. Oh. Lorong pabrik ini. Itu dalam lagi. Kehidupan itu ya. Terus saya itu nyoba masuk om. Aduh kok merinding ya om ya. Iya. Merinding nih. Kok kayaknya samar-samar ini kan mata saya minus om masalahnya om ya. Oh. Aduh gak deket ini gak kelihatan. Oh, akhirnya dipastikan dengan cara mendekat. Iya. Kayak Betul, mbaknya berani berarti. itu karena terpaksa om. Sebenarnya nyawa saya ketinggalan di tempat yang Iya. berdiri tadi om. Iya. Ini cuma raganya aja yang di sana. Kudu lah ya. Maksa no. Coba kalau enggak ya saya nggak mau. Iya. Loh, kok kesian gitu loh. Kok nggak ada yang nemeni gitu loh. Lah berhubung temen saya emang nggak mau yang Wah, nggak ada yang mau om. ya Allah. Takutnya kalau demit temenanan om ya, demit beneran kan Iya. ya gimana om? Nanti temen saya lari. Iya. Oke. Bisa. Saya dimakan hantu kan Iya. ya dicariin anak Oh, saya, masih ada pacar saya. ketakutan Ya. dimakan hantu itu masih ada mbak ya? Ketakutan. Iya. Ada om. Soalnya kan bayangan saya kan hantu itu kan besar ya om. Oh gitu. Besar. Terus hitam, matanya merah, melotot kayak gitu kan. Kayak di film-film. Iya. Kalau kan Casper ya, bukan Casper. Itu lucu mbak. Oh iya. Lucu kan seperti itu. Kota. Iya. Putih mungil. Iya. Imut-imut. Gitu. Ini bayangan saya itu yang gede besar hitam. Nah, gendruwo. Oh gendruwo gitu ya om. Gendruwo kan hitam besar. Giginya panjang, matanya merah. Oh iya. Tuh. Dan terus. Kelinci giginya juga panjang. Iya sih kelinci. Kan dua gini toh. Tapi kan panjang om. Iya sih panjang. Kan ada juga yang matanya merah om. Oh ada yang mahal itu matanya. Makanya. Iya. Horor lagi Iya. ini. Oh, iya. Horor harganya apa? Iya bisa. Oke. Ini saja agak absurd. Oke, monggo kalau mau diteruskan. Nggak apa-apa. Sorry om ya. Iya. Silakan mbak, silakan. Udah tinggal 10 langkah lagi nih om saya maju om. Kok makin takut om ya? Soalnya makin kelihatan jelas ini om. Bayangannya? Iya. Oh kelihatan sudah bayangannya. Hitam.
Loh, lorongnya nggak ada lampu? Nggak ada om. Oh iya iya. Kan itu udah malam, nggak ada yang pernah ke situ kan om. Maju lagi 5 langkah. Kan pacar saya dekat 5 langkah loh om. Lagu. Lagu, oke. Ini Iya. bayangannya yang Bayangannya, ya. saya maju 5 langkah lagi kan. Kok makin jelas hitamnya ini om ya? Hitamnya mana jelas? Iya. Tapi mukanya putih om. Lah ini. Ah ini agak takut ya om. Iya. Kayak agak Makin merinding takut gitu ini ya. kan om. Aduh kok ini hitam tapi kok mukanya agak putih gitu kan. Aduh apa ini hantunya beneran putih apa gimana ya kan om? Enggak, itu apa kira-kira kayak semacam siluet atau mungkin udah kelihatan bentuknya perempuan atau laki-laki atau Kayaknya udah kelihatan waktu itu om. udah ya? Udah kelihatan soalnya itu kayaknya kalau dari pandangan saya ini ya om ya kayaknya cewek om. Oh, cewek. Iya cewek om kayaknya. Semakin deket kan om. Saya deketin lagi om. Aduh ya Allah om, kaget saya setengah mati om. Kok mirip saya om? Nah, maksudnya Mirip saya banget om. nggak terus? Nggak ada yang buah, nggak ada apa om. Pelak, ketiplak. Tiplek. Ya Allah. Tahu om apa? Om? Dilalah. Kacau om, cermin bayangan saya om. Maksudnya salah paham. Loh, dari awal emang nggak tahu kalau ada kaca. Nggak ada om. Kan itu baru tahunya ya pas itu. Karena baru masang kemarin malam. Baru masang. Bos saya ternyata baru masang biar karyawannya kalau dandan itu enak ya kan om. Astagfirullah. Dan saya nggak tahu om, maaf ya. Iya. Iya, tapi ya saya pikir beneran gitu loh, kok berani terdilalah cermin. Ternyata cermin om. Saya udah terlanjur redek om ya. Ya saya tadi kan terbawa cerita yang tadi yang mbaknya ketekek itu loh. Saya pikir lah beneran gitu loh. Saya awalnya juga mikirnya ya beneran om. Kan ini baru nih bulan lah ini om. Bulan ini. Oh alah, berarti kaca baru. Kaca baru. Nah bodohnya ini ya om ya. Kenapa kok gak dikasih lampu ya om? Itu loh yang susah itu. Kalau dikasih lampu kan enak. Oh cermin itu. Kan Oh tahu. alah ya. Makanya tadi kok saya lewat yang klebat gini om ya. Aduh, Maksudnya kelebat tuh mbaknya lewat kaca. iya kan Oh. ada bayangan dari kaca ini om. Oh. Ya Allah. Jadi di situ saya merasa kayak goblok ya Allah. Iya. Itu cerita terakhir mbak ya. Iya cerita. Kayaknya terakhir om. Iya terakhir aja sih. Oh ya udah. Kayaknya omnya udah capek ini. Iya, saya capek lebih berharap di luar ekspektasi gitu maksud saya itu. Ini kan juga di luar ekspektasi om. Oh iya betul. Memang tapi intinya ya cukup menegangkan lah ini mbak ya ceritanya ya. Menegangkan banget ini. Menegangkan meskipun lah di luar ekspektasi ya. Di Saya luar memang nurul ini. ya terima kasih sama Mbak Tukinemnya mau berbagi cerita di channel kami ini. Dan seperti itu pemirsa, cerita-cerita dari Mbak Tukinem yang kita berharap harusnya seram. Dan memang ada sisi seramnya, meskipun ya seperti itulah. Sama-sama bisa kita nikmati kan, sama-sama bisa kita berinding bareng, ya akhirnya ya absurd sendiri lah kita ya kan, ya gitu mbak ya. Ya oke. Kalau gitu saya Cael akan menutup acara di balik seram malam ini. Dan mungkin kalau Mbak Tukinemnya mau memberikan kesan atau mungkin pesan yang ingin disampaikan sama pemirsa, Oh ada satu. monggo silakan. Ternyata di dunia ini itu selain makhluk halus, yang lebih seram itu apa om? Apa itu? Kerjaan. Dunia kerja. Jadi seram. Pemirsa, dunia kerja adalah dunia yang lebih seram daripada keseraman hantu-hantu.
kata Mbak Ida alias Mbak Dukinem. Itu pesan terakhirnya. Dan ya, buat sebagian orang mungkin pasti setuju kan. Oke, kita tutup acara ini dengan dibunyikannya lonceng terakhir kali. Maka acara di Balik Seram malam ini berakhir. Selamat malam. Selamat malam. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan bunyikan lonceng di channel kami. Supaya ya Lonceng apa ini Om? lonceng subscribe. Lonceng notifikasi Om. Lonceng notifikasi. Iya. Terima kasih Tadi kentung. Oh iya. Oke. Ya itu tadi masukan dari Mbak Ida, inginkan saya. Saya juga agak lupa notifikasi ternyata namanya. Oke. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. See you. Sekarang bawa nolanggeng. Caranya memekeni ko kaweng guyu. Paswaya guyu ko pasloro untuk apa ngico biru ni masih semu-semu. Timbang bo pikir ngeluang go potong guyu. Bilangin sekarang bawa nolanggeng. Kong wilahan 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 sekarang. 哎呦我的妈！